Kalau Anda makan ini satu hari satu, efeknya luar biasa banyak. Kolesterol bisa turun, diabetes Anda pun bisa hilang dengan itu. Dan itu obat wasir juga. Darah tinggi mah jelas bisa turun insya Allah. Kata kuncinya apa? Ketika tubuh dikondisikan untuk bisa melakukan proses detoksifikasi dan kita kasih bahan baku yang tepat, maka sebenarnya nggak usah khawatir. Dia akan recover sendiri gitu. Dia akan bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Itu kata kuncinya itu. Ya makanya ilmu kayak begini atau mungkin hal seperti ini memang tidak dibahas di dunia modern saat ini. Bahkan di dunia pengobatan dan kedokteran juga dibahas. Kenapa? Iya, karena beda konsep gitu kan. Saya dulu pernah waktu ayah saya kena namanya hematemesis melena. Jadi dia BAB darah gitu kan, BAB darah karena mah kronis luar biasa. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit dia dirawat sama dokter penyakit dalam. Saya pun ngerawat beliau. Tapi ada beberapa yang situ ini kalau tahu ilmunya sih jangan, kalau nggak tahu jangan. Ya tempat diinfus segala macam tapi ada beberapa obat yang saya nggak mau. Saya bilang saya jangan masukkan itu ke badan. Dan saya tantangan aja bilang saya akan bertanggung jawab. Yang penting saya butuh infusnya aja saya bilang. Ya dengan kondisi beliau seperti itu, infus sudah mulai membaik gitu kan. Lalu apa yang terjadi? Saya kasih dia apa coba? Ada satu tumbuhan kalau Anda makan ini efeknya luar biasa banyak. Kolesterol bisa turun, kencing manis bisa turun, udah siap-siap nyantet tetron. Diabetes Anda pun bisa hilang dengan itu. Insya Allah. Ya. Terus apa lagi ya? Darah tinggi mah jelas bisa turun insya Allah. Jadi darah tinggi itu bisa turun saudara. Makan kelapa muda satu hari 1-3 bulan. Asal jangan nyampah turun Pak tensinya Pak. Kelapa muda itu udah luar biasa gitu. Kelapa muda doang. Ya. Jadi saya kasih beliau ini tiap hari tadi. Makanan tadi. Ayo. Sabar. Tanda hati yang tidak tenang begitu. Enggak lah. Saking keponya. Jadi saya kasih bahannya. Kan indikator kan pertama saya lihat BAB-nya berdarah. Kemudian menghitam. Karena kalau sudah menghitam berarti pendarahan bagian bawah tuh. Kalau bagian atas biasanya merah gitu kan. Seperti itu. Itu teorinya begitu. Terus saya kasih tiap hari sebanyak mungkin saya kasih itu ke beliau tiap hari dan subhanallah akhirnya mulai hitamnya sudah mulai kurang, kemudian dia punya konsistensinya gitu kan, sudah mulai membaik, dan akhirnya bisa recover. Yang saya kasih apa? Lidah buaya, hanya lidah buaya. Dan itu obat wasir juga, orang hemoroid gitu kan, ambeien, Masya Allah kan luar biasa kan. Caranya gimana? Saya bikin caranya di IG, nggak salah lidah buaya JSR hashtagnya, nanti bisa dilihat. Tapi secara umum banyak kok yang, jadi bukan lidah buaya yang sudah jadi kemasan gitu ya. Bukan. Lidah buaya, kalaupun pakai yang kemasan, itu kan sudah bisa dikasih gula tuh. Biasa kasih gula, kasih askorbat, apa segala macam gitu kan. Itu Anda cuci lagi pakai air matang gitu kan, supaya dia clean lagi, bersih lagi. Lebih gampang lagi kalau Bapak Ibu beli sendiri yang masih panjang gede itu yang berpontianak gitu kan. Itu diolah sendiri, saya bisa ngolah. Biasa saya pernah diajarin sama orang Pontianak cara ngolahnya gitu kan. Tapi di IG juga ada kok. Jadi nanti dicuci, nanti direndam sebentar pakai air kapur, nanti direbus lagi selama jam, nanti dia hilang getahnya. Itu bisa dimakan. Dicampurkan dengan apa? Banyak banget toppingannya. Anda bisa bikin wedang pakai lidah buaya tadi dipotong-potong gitu ya. Itu. Kemudian kasih rumput laut juga boleh ya, atau kasih pandan juga boleh. Terus Anda bukalah lapaknya. Ya, seperti itu. Jadi itu pengalaman begitu. Jadi dia sendiri, bosan kalau kita sedikit ngomong tentang lidah buaya. Jadi menariknya adalah bahwa apa-apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini itu dia punya peran yang sifatnya multifungsi gitu kan. Contoh, sering saya sampaikan tomat misalkan, tomat itu kan kita tahu bahwa tomat itu isinya likopen, salah satunya ya. Likopen itu anti kanker yang ada pada tomat. Tapi kalau Anda tanya sama saya,
dokter, misalkan ada orang misalkan biiznillah dengan izin Allah sembuh setelah makan tomat, tapi tomatnya organik ya, bukan tomat pestisida ya. Karena kalau udah tomat pestisida biasanya pestisidanya lebih lebih jagoan daripada isi tomatnya gitu, bikin masalah. Ya, jadi kalau Anda tanya sama saya, misalkan ini tomat ini apa yang membuat dia berperan sebagai anti kanker? Maka jawaban saya semuanya. Kita nggak boleh ngomong satu bagian tomat itu aja, nggak bisa. Ya, jadi tembakau itu sebenarnya bisa sebagai anti kanker. Nanti coba di browsing namanya Define Cigar. Define Cigar. Jadi tembakau yang define itu nanti dibikin nano selama itu penelitian dilakukan oleh salah satunya oleh teman saya seangkatan. Itu ternyata tembakau itu ketika dikelola dengan baik, dia justru malah bisa kita gunakan sebagai anti kanker. Bahkan diolah dalam bentuk rokok. Tapi bukan rokok yang dijual. Dia lintingan biasa, tapi dia asapnya itu mengandung antioksidan. Keren kan? Bisa Pak, saya pernah nyobain rokoknya. Tapi bukan rokok, tapi saya memang nggak biasa ngerokok, ngisep sekali. Dia udah 6 tahun, jadi dia kalau batuk pilek, teman saya itu dia ngerokok. Rokok dia ya. Dan dia seorang doktor, yang mungkin calon profesor juga, dan dia teliti itu selama sekian tahun gitu kan. Jadi kalau neneknya batuk pilek, suruh ngerokok sama dia. Serius. Tapi bukan rokok di sana gitu kan. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa katakanlah tembakau jadi masalah? Karena memang dipisahkan Pak Bu. Nikotinnya, tarnya. Jadi kalau dia masih dalam komponen utuh kayak begini, inilah jadi kalau pengen makan ini apa nih? Seledri. Seledri kan? Kalau laki-laki nggak tahu seledri, jangan nikahi. Laki-laki yang baik itu bisa masak. Seledri ini kan isinya banyak, termasuk cilantro. Cilantro mungkin mirip-mirip satu spesies sama dia gitu kan, cilantro itu termasuk salah satu tumbuhan yang bisa berperan sebagai pengikat logam berat. Pengikat logam berat. Mungkin Anda bertanya, saya dapat logam berat dari mana? Kalau Anda punya mood swing setiap hari, mood swing itu baperan. Kemungkinan besar Anda terkontaminasi logam berat. Tidak percaya. Coba list dari pagi berapa bahan kimia yang masuk. Sabun, sampo, odol. Banyak kan? Gitu. Jadi mood swing itu salah satu tanda orang yang saya pahami dari sisi ilmu ini ya. Salah satu tanda orang-orang yang terkontaminasi logam berat. Ya, yang paling sering terkontaminasi siapa? Perempuan. Karena Anda sering pakai kosmetik seperti itulah yang masih pakai sih. Baik, jadi gitu. Jadi likopen. Jadi kalau misalkan kita bicara misalkan kunyit tuh Pak. Misalkan kunyit saja ya. Maka sebenarnya orang-orang yang rutin mengkonsumsi kunyit tidak tiap hari sekalipun, sebenarnya peran pada kunyit itu luar biasa besar. Jadi kalau kita lihat di penelitian tentang penelitian tentang kunyit itu banyak banget. Sayangnya di Indonesia orang belum familiar dengan ini. Coba lihat Rested Ultimate yang saya share itu sebenarnya itu sudah diteliti sebenarnya. Jadi sekarang itu ada satu aplikasi. Jadi kalau sekarang zaman dulu kan kalau kita mau teliti satu kita harus pakai tikus atau manusia. Jadi sekarang itu ada namanya in silico. In silico itu jadi misalkan gini, saya sekarang mau gabungkan antara kunyit, jahe, kayu manis, kunyit, jahe sama jeruk nipis misalkan sama asam. Saya campurkan dalam satu bank data di laptop gitu kan. Nanti saya masukkan datanya, bukan saya masukin, ada teman saya masukin. Tak. Itu nanti ketahuan tuh antioksidan begini. Makanya banyak banget yang minum Ultimate kunyit itu perubahannya luar biasa karena itu sudah di riset sebenarnya. Cuman saya nggak share aja. Jadi ketika dia ketemu tak gini, dia jadi komposisi yang luar biasa. Ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya memang ada jenis-jenis tumbuhan atau mungkin produk ciptaan Allah ini memang dia kemampuan kerjanya itu luar biasa. Jadi kalau Anda pengen misalkan nih, ini kan susu nih. Susu apa? Susu coklat. Saya bikin tadi pagi. Nanti kalau Anda cobain pengen banget apa? Biasanya pengen lagi. Gelasnya nggak ada. Nanti kita bikin susu.
Susu dari tempe. Tempe. Udah pernah makan tempe mentah? Enak loh. Enak. Jadi kalau Anda pengen wajahnya kinclong, pencernaannya baik, nah tempe itu jangan digoreng. Kenapa jadi goreng? Coba lihat. Denaturasi protein terjadi kapan? Kalau dipanaskan. Ini kan protein tempe. Dipanaskan rusak sebenarnya. Berarti nggak ada gizinya? Ada sih, cuman banyak hilangnya.